Yo, what's up guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Buruan kopinya diseruput disit. Oh tadi ager. Alur cerita film ini mengandung spoiler ya. Kita akan bahas film Old. Biar fresh nih, cuci mata dulu, lihat pantai yang seger yang indah. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau perlu di share ke teman-teman lu semua ya. Jangan lupa tutup pintu kamar biar fokus. Dan duduk yang manis serta selamat menikmati. Di awal film, suaminya yang bernama Guy, istrinya Priska, dan kedua anaknya bernama Medok dan Trent sedang meluncur ke Anamika Resort untuk liburan musim panas. Saat sampai di pintu hotel, mereka disambut sangat ramah oleh manajer. Priska dan Guy langsung dikasih minuman penyambutan. Medok dan Trent langsung jalan-jalan untuk lihat-lihat. Saat Trent mengambil jus, di sini Trent ketemu bocil yang bernama Idlib sebagai ponakan manajer hotel. Dalam waktu singkat, Trent langsung bisa akrab dengan Idlib. Saat di kamar, Guy nemuin brosur farmasi. Di sini Guy berasa aneh. Kok hotel kayak gini amat? Malah kerjasama sama perusahaan farmasi, bukan nama catering gitu. Tanpa disadari, muncul Medok dan Trent yang udah siap pakai baju renang untuk ngajak ortunya ke pantai. Wow, seksi. Saat di pantai, Trent dan Idlib mencoba menanyakan pekerjaan beberapa pengunjung. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi penari, juga ada yang jadi pegawai bank. Idlib berasa senang banget bisa ketemu dan akrab dengan Trent, karena gak punya satupun teman di resort ini. Lalu Trent bilang kalau akan selalu jadi teman Idlib hingga dewasa dan kuliah bareng-bareng. Saat malam tiba, Guy dan Priska ngobrol kalau ini adalah liburan terakhir mereka, karena pasangan ini akan bercerai selesai liburan. Aduh, parah ini mah. Meskipun Guy tidak ingin bercerai meski istrinya menderita tumor, namun Priska merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dengan Guy. Aneh ini mah. Udah bikin anak sampai 2, terus bilang udah gak cocok. Aduh. Ternyata keributan mereka didengar oleh anak-anaknya. Namun Medok nyuruh Trent untuk bermain agar melupakan keributan ortunya. Lalu Trent ambil kertas yang diberikan oleh Idlib, yaitu sebuah teka-teki dengan simbol-simbol gambar. Lalu Trent coba pecahkan, dan artinya Idlib ajak Trent lomba makan es krim besok. Di tempat lain, seorang pria yang memandangi ceweknya yang akan berenang di pantai dengan pandangan nafsu. Saat pagi hari, ada keluarga yang terdiri dari Charles, istrinya Crystal, dan anak cewek bernama Kara. Di sini Crystal kesal karena menu yang diinginkan gak tersedia, yaitu menu yang penuh dengan kalsium, karena Crystal menderita penyakit kekurangan kalsium. Lalu manajer menemui keluarga Guy yang akan sarapan. Manajer ngasih tahu kalau hotel ini memiliki pantai privat yang ada di dalam hutan lindung. Pantai itu dikelilingi batuan karang yang sangat indah. Manajer menawarkan paket perjalanan spesial seumur hidup. Anjir, seumur hidup. Katanya tempat itu tidak ditawarkan ke sembarangan orang, dan keluarga Guy langsung setuju aja. Lalu ada cewek yang kejang-kejang karena epilepsi. Si cewek namanya Patricia, suaminya bernama Jarin. Charles adalah seorang dokter. Dia coba menolong Patricia, namun Jarin bilang istrinya akan baik-baik saja karena Jarin seorang perawat. Dan benar saja dalam waktu sebentar, Patricia kembali normal karena ini sudah biasa. Epilepsi kok jadi kebiasaan. Pas akan berangkat, di dalam mobil keluarga, Guy bertemu dengan keluarga Charles yang akan ikut juga ke pantai rahasia. Setelah lewatin portal hutan lindung, driver menurunkan penumpang untuk berjalan lurus menuju pantai rahasia. Si driver janji bakal jemput mereka di sore hari. Dan rombongan menyusuri jalan yang dimaksud dan melewati celah-celah tebing yang tinggi. Akhirnya mereka sampai di pantai yang indah, dikelilingi tebing-tebing yang tinggi. Mereka langsung menyiapkan tenda untuk berjemur. Medok melihat pria yang duduk sendirian.
Medok mengenal pria itu adalah seorang penyanyi terkenal bernama Mead. Guy menyuruh Medok jangan mengganggu privasi Mead. Medok, Trent, dan Kara sangat puas bermain kejar-kejaran. Saat mereka bermain, mereka menemukan peralatan makan hotel yang sudah berkarat. Priska menyuruh mereka taruh kembali dan jangan bermain dengan benda karat. Lalu Trent pilih berendam di pinggir pantai. Saat berendam, tiba-tiba dari belakangnya muncul mayat wanita yang mengapung. Otomatis Trent langsung kabur terbirit-birit minta tolong. Semua orang jadi ikutan terkaget-kaget. Mead lalu ikutan deketin tuh mayat wanita. Orang dewasa bantu evakuasi mayat itu. Lalu Charles ada curiga sama Mead. Lalu Mead cerita kalau dia dah dari pagi nunggu tuh cewek yang berenang dari pagi. Dia nggak tahu kalau teman wanitanya bakal mati tenggelam. Mead beneran nggak tahu apa-apa. Charles masih curiga, apalagi dengan hidung Mead yang berdarah. Namun Mead nggak bercerita lagi. Lalu Priska sedikit bingung dengan anaknya yang kesakitan karena celananya yang jadi ketat. Oh, ketat. Di lain tempat, Charles coba interogasi Mead. Tiba-tiba muncul Jarin dan istrinya yang muncul dari celah-celah batuan. Mereka juga diundang ke pantai tersebut. Mereka berharap liburan yang menyenangkan, namun malah nemuin mayat wanita. Charles masih curiga dengan hidung Mead yang mimisan terus. Namun Mead tetap tidak tahu apa-apa. Lalu Crystal panggil Charles karena ibunya tiba-tiba tidak sadarkan diri. Di sini Jarin baru sadar kalau tempat ini nggak ada sinyal HP sama sekali. Makanya pakai 4G. Lalu dia coba jalan ke hutan lewat celah bebatuan. Namun saat jalan di lorong, tiba-tiba kepalanya pusing, pingsan, dan tiba-tiba udah terbangun di pantai lagi. Kok bisa ya gitu ya? Saat Charles periksa ibunya, katanya ibunya baik-baik saja. Terus Priska datang ke Charles untuk minta cek keadaan anak-anaknya karena ada yang gak beres. Lagi mau ngecek anaknya Priska, malah ibunya Charles pingsan lagi. Charles sudah berusaha sekuat mungkin, namun ibunya meninggal. Charles pikir ibunya shock karena melihat mayat wanita. Di tempat lain, Jarin dan istrinya coba ngobrol sama Trent dan Medok. Berapa umur Trent? Trent jawab, baru 6 tahun. Namun, jawaban Trent malah bikin bingung Jarin. Harusnya umurnya sudah lebih dari 6 tahun. Priska datang dan nanya, mana anak-anak saya? Priska kaget lihat anaknya yang sudah lebih tua dari sebelumnya. Pakaian Medok aja udah tambah meleketat dan semok. Guy lalu datang lihat anak-anaknya. Dia juga kaget lihat anaknya udah jadi semok. Charles lalu lihat Mead yang coba kabur lihat celah. Charles coba kejar, namun mereka berdua sakit kepala yang bikin pingsan. Dan mereka terbangun kembali ke pantai. Aneh ini mah, parah-parah. Jarin lalu sadar. Jika mereka coba pergi lewat celah, pasti pingsan. Dan kembali lagi ke pantai. Lalu mereka coba cari cara lain. Dan mereka coba lalui celah yang lain. Dan hasilnya mereka semua pingsan dan kembali lagi. Saat semua lagi pada bingung pusing, Charles keluarin pisau lipatnya, lalu nyerang pipinya Mead dan kesakitan. Ya pastinya ini mah sakit. Jarin coba melerai. Di sini Charles kira Mead akan menyerangnya. Charles minta maaf mulu. Namun ternyata luka dari pisau Charles di pipi Mead dalam sekejap sudah sembuh tanpa bekas. Semua orang jadi tambah bingung, termasuk saya. Lalu Mead coba cerita. Sebenarnya dia juga ketakutan. Dia dan mayat wanita baru kenal dan akrab kemarin-marin. Karena sama-sama punya penyakit kronis. Mead punya penyakit pembekuan darah, makanya hidungnya sering mimisan. Jarin pun kaget karena kebetulan istrinya punya epilepsi. Lalu Charles coba periksa anak-anaknya dan dia menyadari anak-anaknya semakin menua. Menurut dia usia anaknya sekarang 12-13 tahun. Padahal tadi pagi masih umur 6 tahun. Mereka semua kebingungan. Lalu mereka dikagetkan dengan kematian anjing milik Charles yang tiba-tiba. Lalu mereka semua berkumpul dan Patricia nanyain alasan mereka semua bisa liburan di pantai ini. Terus Crystal cerita kalau Charles stres akibat kerjaan, makanya bisa liburan di sini. Pas Priska mau cerita, tiba-tiba dia pingsan. Charles coba periksa. Di perut Priska ada isinya tumor ganas.
Kata Guy, harusnya masih kecil ini mah. Charles coba sobek perutnya. Gagal. Luka cepat menutup. Lalu kedua kalinya Charles sayat. Mereka menahan lubangnya dan Charles berhasil mengeluarkan tumor. Hasil luka langsung sembuh dan Charles berhasil keluarkan tumor ganas dan Priska kembali sehat lagi. Lalu tambah kejadian aneh. Mayat wanita yang tadi pagi pas dicek oleh Mead ternyata sudah berubah menjadi sisa tulang belulang. Ngeri banget ini mah asli. Lalu muncul Trent dan Kara yang sudah menjadi dewasa dan perut Kara sedang buncit, hamil anak dari Trent. Otomatis semua orang kaget. Kok bisa bocil yang tadi pagi sekarang dah dewasa bisa ngecrot hamil pula? Karena dalam ingatan mereka Trent dan Kara masih bocil umur 6 tahun. Lalu tiba-tiba Kara kesakitan ingin lahiran. Otomatis pada panik semua dan anaknya berhasil lahir dengan selamat. Namun karena bayi tidak bisa adaptasi dengan waktu di pantai itu, si bayi meninggal cuy. Di sini Kara dan Trent merasa sedih banget. Lalu Patricia teriak, lihat Charles yang lagi membunuh Mead dengan brutal hingga mati. Ini terjadi karena penyakit Charles yang lagi kambuh. Ini mereka benar-benar harus cari jalan keluar agar bisa selamat dari pantai. Lalu Jarin coba berenang menyusuri teluk. Kali aja bisa dapat jalan gitu. Sementara sisanya jagain Charles yang udah tambah gila, parah. Pas Maddox lagi coba berenang, malah ketemu Jarin yang udah mati di air. Patricia yang lihat Jarin suaminya mati gak bisa menahan tangisnya. Sedih ini mah. Dengan lihat kematian Jarin, berenang di laut untuk keluar bukan ide yang bagus. Kara yang frustasi coba manjat tebing tinggi, kali aja bisa aman dan bisa keluar. Ternyata saat hampir sampai, justru Kara pingsan dan jatuh hingga mati. Dengan kematian Kara, manjat tebing juga bukan ide yang bagus. Lalu Patricia yang punya sakit epilepsi tiba-tiba kumat, kejang-kejang hingga berbusa dan meninggal. Ini terjadi karena Patricia terlalu sedih ditinggal Jarin. Sekarang sisa keluarga Guy dan Charles. Charles sudah parah gilanya dan Crystal juga ada penyakit kekurangan kalsium, kelainan otot hipokalsemia. Karena itu dari waktu ke waktu bentuk ototnya jadi nggak beraturan. Pas mulai malam, Guy dan Priska yang sudah tambah tua berasa aneh. Guy yang sudah mulai rabun dan Priska yang udah mulai berkurang pendengarannya. Malam ini mereka coba istirahat dulu dan pikirin jalannya besok pagi aja. Dari arah kegelapan, tiba-tiba Charles kumat mengamuk dengan pisau ke arah Guy berkali-kali. Priska coba nolongin. Priska juga ditusuk-tusuk. Lalu coba pergi ke Maddox dan Trent agar mereka sembunyi karena ada Charles yang lagi ngamuk dengan pisau. Lalu Priska kembali menolong Charles dengan membawa pisau karat yang tadi pagi Trent temuin. Priska melukai tangan Charles dengan pisau karat dan hasil luka sayat dari pisau karat memang langsung sembuh. Namun bakteri virus dari karat juga ikut masuk ke tubuh, nyebar di aliran darah dan bikin Charles mati mengenaskan. Di tempat lain, Maddox dan Trent yang lagi sembunyi malah didatengin sama Crystal. Tubuh Crystal sekarang jadi lebih mengerikan. Dengan tubuh Crystal yang sekarang, dia menyeret-nyeret tubuhnya sedikit demi sedikit agar bisa deketin Maddox dan Trent. Crystal kesal dan dendam. Anaknya Kara mati karena Trent. Namun belum sampai balas dendam, Crystal udah mati sendiri dengan bentuk tubuh yang mengerikan. Lalu saat pergi ke ortunya, ternyata Guy dan Priska telah meninggal karena proses tubuhnya yang sudah menua. Pas pagi hanya tersisa Trent dan Maddox yang ternyata sudah menua. Mereka sudah putus asa dan akhirnya coba habiskan waktu yang tersisa untuk bermain istana pasir kayak anak kecil. Lalu Trent mengingat ada surat dengan kode simbol dari Idlib yang belum dipecahkan. Trent coba pecahkan. Ternyata isinya pesan cara untuk keluar dari pantai tersebut. Caranya, mereka harus lewatin hamparan koral atau karang yang gak jauh dari tepi pantai. Lalu, Trent dan Maddox coba berenang ke hamparan karang dan melewati lorong karang tersebut. Saat menyelam, baju Maddox kesangkut di karang dan kesusahan. Lalu, dari kejauhan ada seorang yang lagi ngawasin Trent dan Maddox. Karena Trent dan Maddox gak kunjung-kunjung nongol dari terumbu karang tersebut, ia laporkan kematian Maddox dan Trent. Jadi tugas Trevor selesai dan kembali ke hotel. Ternyata
pantai tersebut sudah dipantau dan diriset oleh beberapa ilmuwan. Dan ternyata manajer hotel adalah ilmuwan yang menyamar. Para ilmuwan ini lagi ngembangin obat. Dari awal mereka memilih turis dengan berbagai penyakit bawaan yang berbeda-beda untuk menguji efektivitas obat yang mereka buat untuk penyakit yang berbeda-beda juga. Sebelum turis pergi ke pantai, pasti sudah diberi obat saat masuk di lobi hotel. Jadi, para ilmuwan sebenarnya sudah tahu tentang rahasia pantai itu. Jadi, para ilmuwan memanfaatkan pantai itu karena dalam waktu 1 hari bisa melihat efek obat mereka untuk beberapa waktu ke depan. Sungguh ide yang fantastis. Ternyata penelitian gila ini sudah dilakukan dalam waktu yang lama. Ya, tamu resort lah yang jadi objek penelitian mereka sendiri. Murah, nggak pakai asuransi. Besoknya, resort sudah menyiapkan beberapa tamu baru yang sampai di lobi untuk jadi objek penelitian selanjutnya. Namun, obat minuman yang akan diberikan justru disenggol sampai jatuh oleh Trent dan Medok. Jadi, Trent dan Medok membongkar kejahatan mereka. Ternyata di antara tamu hotel ada seorang polisi. Jadi, Trent dan Medok memberikan bukti-bukti berupa data tamu resort yang sudah menjadi korban penelitian mereka. Dengan ini, polisi langsung menangkap manajer resort dan menangkap para ilmuwan. Dan tamat. Ending yang gak bikin penasaran. Matur suwun guys, udah nonton alur cerita film ini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Ciao.